Saat ini saya berada di Pulau Mansinam setelah melalui sebuah pelayaran selama kurang lebih setengah jam dari Manokwari datang ke satu pulau yang namanya Pulau Mansinam. Dan pulau ini memiliki nilai sejarah yang sangat besar bagi kekristenan di tanah Papua karena ini adalah pulau di mana Injil pertama kali masuk ke tanah Papua ini, yang setiap tahun dirayakan oleh masyarakat Papua, masyarakat Kristen Papua. Dan saudara-saudara, saat ini saya berada pada lokasi monumen di mana penginjil atau dua penginjil dari Jerman, yaitu Karl Otto dan Geisler. Mereka lah yang membawa Injil masuk ke tanah Papua. Nah, saudara-saudara, menurut ceritanya memang Otto dan Geisler ini dua orang pemuda dari Jerman yang terpanggil untuk memberitakan Injil. Otto mendapatkan panggilan Tuhan untuk menjadi penginjil ketika dia mendengar khotbah tentang misi di gerejanya. Dan sebenarnya orang tuanya menentang dia untuk menjadi seorang sending, pemberita Injil. Tapi dia terus berjuang sampai pada akhirnya orang tuanya tetap menentang. Sampai dia sakit dan hampir mati, dan akhirnya tidak ada pilihan bagi orang tua sedang merelakan dia. Sehingga akhirnya dia bertemu dengan seorang pemimpin sending yang namanya Gostner, dan dia akhirnya diterima dan didik di sana. Belakangan juga ada satu pemuda yang lain namanya Geisler, juga ditantang oleh Gostner untuk apakah kamu bersedia untuk pergi untuk memberitakan Injil. Singkat cerita, mereka dua akhirnya dikirim ke Belanda untuk pendidikan teologi secara singkat dan juga dilatih tentang pelatihan misi. Dan mereka dua akhirnya berangkat dari negara mereka, Jerman sana, tiba di Hindia Belanda. Hindia Belanda itu adalah Indonesia, di Batavia, Jakarta. Dan setelah pengurusan izin yang cukup memakan waktu, akhirnya mereka juga dikirim ke tanah Papua ini. Dan ya ceritanya panjang dan berliku-liku, tapi ya singkatnya akhirnya mereka pernah melewati daerah ini ya. Laut-laut ini dihantar oleh kapalnya Sultan Tidore ya. Dan akhirnya mereka menginjak tanah ini di Pulau Mansinam ini. Dan karena itu pulau inilah yang sekarang atau tempat di mana mereka dua pertama kali ada di sini, injakan kaki di sinilah, itulah yang dijadikan monumen. Kalau saudara lihat ini adalah monumen ya, dan patung dua itu adalah patung dan Geisler. Di tempat inilah pertama kali mereka menginjakan kaki mereka ya, dan sekarang dibikin menjadi monumen peringatan. Nah, kalau kita melihat ke sini ya. Nah, pada waktu ceritanya, pada waktu Otto dan Geisler menginjak tanah ini pertama kali, mereka dua langsung berlutut dan mereka berdoa. Doa secara lengkapnya tidak diketahui. Memang waktu mereka masuk di sini, mereka sangat gentar karena daerah ini disebut sebagai wilayah hitam dan belum pernah ada satu misionaris pun yang menginjakan kaki di sini. Dan mereka berkata bahwa kami akan pergi ke wilayah hitam dan di mana tidak pernah ada satu misionaris pun datang. Kami hanya percaya kepada Allah Tuhan Yesus Kristus yang menjanjikan penyertaannya. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Mereka dua berlutut dan berdoa di tanah ini. Dan doa seperti saya bilang tadi, doa lengkapnya tidak diketahui, tapi yang paling terkenal adalah potongan kalimatnya, demi nama Tuhan kami menginjakan kaki kami di tanah ini. Nah, kalau saudara lihat patung ini adalah patung Otto dan Geisler yang sedang berlutut dan berdoa ya. Nah, ini dipercaya sebagai tempat pertama tanah itu, waktu itu ini semuanya masih hutan ya, di mana mereka berlutut dan demi nama Tuhan kami menginjakan kaki kami di tanah ini ya. Ini monumen bersejarah. Dan setelah itulah mereka mulai memberitakan Injil, tinggal di sini di pulau ini dan memberitakan Injil ya. Nah, dan inilah monumen Otto dan Geisler. Dan monumen ini dibuat oleh pemerintah ya, Papua Barat. Dan ini kita bisa lihat mungkin di sini ada semacam prasastinya ya.
ini adalah ya Gubernur Papua Barat pada hari ini Minggu tanggal 24 Agustus 2014. Kami Gubernur Papua Barat dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa meresmikan tugu peringatan tempat pendaratan hamba Tuhan Carl William Otto dan Johann Gottlob Geisler di Mansinam pada tanggal 5 Februari 1855. Jadi 5 Februari 1855 itulah hari pertama mereka injakan kaki di sini. Mansinam 24 Agustus 2014, Gubernur Papua Barat Abraham atau ya. Nah, kalau saudara lihat di sana, itulah tugu yang dibuat sebagai peringatan buat berdiri. Ya. Masih tertulis di dalam bahasa Jerman, ya. Soli Deo Gloria. De Erste Sendelingen van Nederlands New Guinea, C.W. Otto en J.G. Geisler zijn hergelen op 5 Februari 1855. Ya, ini dalam bahasa wilayah sini ya. Jadi kalau saudara baca tulisannya Nederlands New Guinea, karena dulu wilayah ini disebut sebagai Nederlandnya New Guinea. Ya, sama kita tahu ada Papua New Guinea ya. Nah, jadi ini satu teks Alkitab yang ya luar biasa, karena di dalam ayat-ayat inilah yang menjadi ayat yang terus menguatkan dua orang hamba Tuhan ini. Celakalah, di sini ya, ayat yang ke-16. Karena jika aku tidak memberitakan Injil, aku tidak punya alasan menegakkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, selain itu saudara, di sini juga di bagian belakang ini ada suatu relief buat untuk menggambarkan kisahnya atau ceritanya. Saudara bisa lihat di sana relief itu, kita bisa menuju ke sana melihat bagaimana kisah mereka. Kalau saudara melihat yang paling kiri itu adalah Otto dan Geisler. Dan mereka ada Jermani, ada Nederland. Jadi mereka ini aslinya orang Jerman, tapi mengikuti pendidikan misi di Nederland. Dan akhirnya mereka diutus ke Hindia Belanda. Kalau kita lihat di peta Indonesia ini ya, Hindia Belanda, mereka masuk Batavia, Jakarta dengan kapal, dan selanjutnya ya mereka bertemu. Dan kalau saudara lihat ini 3 orang, ini adalah Otto Geisler dan ini Sultan Tidore yang menolong mereka pada waktu itu, lalu membawa mereka dengan perahu dari kapal dari Sultan Tidore itu. Dan disinilah mereka dua, ini Pulau Mansinam, di mana mereka berdua berlutut seperti yang tadi kita lihat di depan. Mereka dua berlutut di sini, dan mereka akhirnya mulai melayani juga di daerah, memberitakan Injil di daerah-daerah sekitarnya. Nah, ini adalah gambaran masyarakat Papua waktu itu yang juga karena dua orang ini terasa aneh sekali. Mereka kulit putih, sedangkan itu adalah model atau tampang yang asing bagi masyarakat Papua pada waktu itu, yang masih merupakan suku-suku terpencil, yang masih ada perang-perang antar suku. Bahwa mereka menggunakan tombak-tombak ini juga mereka sering perang, dan karena itu mereka waspada dengan dua orang aneh berkulit putih yang tiba-tiba muncul di wilayah mereka ini ya. Tapi ya akhirnya melalui cerita yang panjang juga akhirnya mereka diterima, dan disinilah selama ini kita bisa lihat bahwa orang-orang Papua ini itu sudah mulai tertarik pada pemberitaan Injil dari Otto dan Geisler. Kalau saudara lihat di sana itu ada
rumah mereka dan ada memegang salib. Itu artinya mereka memberitakan Injil, dan yang lagi berdiri dan duduk ini adalah orang-orang Papua yang mulai mendengar pemberitaan mereka, ya. Mendengar pemberitaan mereka, dan mereka memakan waktu yang cukup lama. Dikatakan bahwa setelah 20 tahun mereka ada di sini, baru ada satu orang bertobat dan dibaptis, ya. Nah, kalau ini kita lihat bahwa akhirnya ini bagian lain yang tadi kita dari gerbangnya, itulah yang tempat ini, ya, yang kita sudah lihat. Pulau Mansinam ini dengan perahu di mana mereka berdua mencapainya. Jadi saudara-saudara, inilah kira-kira kisah pendek dari perjalanan Otto dan Geisler yang datang ke Pulau Mansinam ini beritakan Injil. Dan hari ini luar biasa bahwa Papua boleh dijangkau oleh Injil. Injil menyebar dari Pulau Mansinam ini ke seluruh wilayah lain di Papua, dan bahkan boleh dikatakan bahwa kekristenan akhirnya menjamah mencapai begitu banyak orang Papua, sehingga banyak orang Papua hari ini menjadi Kristen, kenal Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan memakai dua hambanya dari Jerman ini, Otto dan Geisler, ya. Mereka sudah mati. Geisler mati di negaranya Jerman, dia kembali ke sana, sedangkan Otto itu kuburannya masih ada di sini. Dan menurut cerita yang saya dengar, setiap 5 tahun sekali keluarga besar dari Otto dan Geisler dari Jerman itu mengunjungi tempat ini, ya. Nah, disinilah kita harus belajar dari sejarah ini bahwa pemberitaan Injil adalah sesuatu yang penting. Seandainya Otto dan Geisler tidak pernah datang ke sini, maka kita tidak tahu bagaimana kondisinya. Mungkin banyak orang Papua masih adalah orang kafir. Tapi puji Tuhan, Tuhan memakai hamba-hambanya beritakan Injil, dan pada akhirnya banyak orang kenal Tuhan Yesus. Nah, karena itu ini masuk wilayah Manokwari, maka Manokwari dikenal sebagai kota Injil. Kemarin saya berbicara dalam acara seminar kepada orang-orang di Manokwari, dan saya bilang, jikalau Manokwari adalah kota Injil, maka orang-orang Kristen di Manokwari perlu 3 hal. Pertama adalah orang Kristen Manokwari harus mengerti Injil. Kekristenan tanpa Injil tidak menyelamatkan. Kekristenan tanpa pengertian tentang Injil tidak akan membawa saudara ke surga, malah akan membawa saudara ke neraka. Semua orang berdosa akan masuk neraka. Karena itu pertama adalah mengerti Injil. Kedua adalah setelah mengerti dan percaya kepada Injil, terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Kedua, harus hidup sesuai dengan Injil itu. Ya, jangan sampai kita dikenal sebagai kota Injil, tapi masyarakatnya hidup seperti orang-orang yang tidak pernah kenal Injil. Hidup kita harus sejalan dengan status kita sebagai orang Kristen. Dan selanjutnya harapan saya adalah justru dari tempat inilah orang Kristen, gereja-gereja Kristen dari Manokwari, dari Mansinam ini harus membawa berita Injil keluar dan menjadi berkat bagi dunia ini dan bersaksi tentang Yesus Kristus. Otto dan Geisler menginjakan kaki di sini. Demi nama Tuhan, kami menginjakan kaki kami di tanah ini, dan Tuhan memberkati pekerjaan mereka dari 1855 sampai hari ini. Pekerjaan berat dititipkan bagi kita. Mari kita lanjutkan pemberitaan Injil kepada seluruh dunia. Dunia telah diberkati dengan teknologi yang begitu canggih, dan semua orang bisa beritakan Injil kemana-mana. Sekarang saudara bisa pergi, bisa beritakan Injil tanpa harus pergi secara fisik. Secara online, melalui berbagai macam media, Injil dapat diberitakan ke berbagai wilayah. Marilah kita giat beritakan Injil. Pertama, mengerti dan percaya Injil. Kedua, hidupilah Injil. Dan ketiga, beritakan Injil. Dari Pulau Mansinam, pulau tempat di mana Injil pertama kali masuk tanah Papua, dari wilayah Manokwari, kota Injil, saya, Pendeta Esra Soro, mengucapkan salam sejahtera buat saudara. Hiduplah Injil, beritakanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Demikianlah janji Tuhan Yesus. Haleluya.